Oke, ini materi bab 1 tentang atom. Jadi ini materi bab 1 ya, tentang atom untuk kelas 10. Nah, mungkin sudah dijelasin di awal apa itu atom. Atom itu adalah partikel terkecil penyusun suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Itu secara harfiahnya ya. Nah, atom itu ternyata ada bagian-bagian penyusunnya dia. Dia itu tersusun atas 3 jenis partikel. Ada yang namanya proton, itu yang bermuatan positif, sedangkan elektron itu yang bermuatan negatif, neutron itu yang bermuatan netral. Nah, atom itu dibagi menjadi 2 dia. Bagian inti itu letaknya dari proton sama neutron. Inilah yang nantinya menentukan massa sebuah atom itu berapa. Jadi massa sebuah atom itu merupakan hasil penjumlahan dari proton dengan neutron. Kemudian ada istilah nomor atom. Nanti nomor atom ini berperan menentukan golongan sama periodenya di dalam tabel sistem periodik. Nanti akan dibahas di video berikutnya. Nomor atom itu sesuai dengan jumlah proton, atau terkadang sama artinya dengan jumlah elektron, dengan catatan atomnya itu tidak bermuatan. Nah, apa tuh yang biasanya yang di atas atau yang gedean itu adalah massa atom. Kemudian yang kecilan letaknya di bawah biasanya itu adalah nomor atom. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada lambang atom X4019. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Langkah pertama kalian cek dulu. Oh, ternyata dia tidak bermuatan. Berarti netral. Kecenderungan atom netral itu elektron selalu sama protonnya. Proton itu yang letaknya di bawah. Berarti protonnya adalah 19. Karena dia netral, elektronnya juga 19. Terus bagaimana caranya mencari neutron? Neutron itu adalah atas kurang bawah. Jadi 40 kurang 19 hasilnya adalah 21. Nah, bagaimana dengan yang bermuatan? Plus ini artinya dia bermuatan positif. Artinya lagi dia melepaskan sebuah elektron. Karena plusnya cuma 1, berarti kalau plusnya 2 melepas 2 elektron. Kalau min 2 artinya menangkap 2 elektron. Sama protonnya yaitu yang letaknya di bawah 19. Nah, kalau yang bermuatan itu yang cenderung berubah adalah elektronnya. Karena ini melepas sebuah elektron, elektronnya nggak 19, tapi karena dilepas 1, jumlahnya 18. Neutronnya juga sama ya, 40 kurang 19, berarti hasilnya 21. Dicermati dulu. Oke ya. Terus apa itu isotop, isoton, sama isobar? Lihat, iso itu artinya sama. Berarti ada hal yang sama di antara ketiga ini. Apanya? Tadi kalian sudah belajar menghitung berapa jumlah proton, elektron, neutron, yang mana nomor atom, yang mana nomor massa. Nah, isotop ini adalah atom yang sama. Berarti anggap X lambangnya sama, yang memiliki jumlah proton yang sama, karena ada pi, proton yang sama. Jadi ini terserah kalian, anggap 20. Tetapi neutronnya berbeda. Karena neutronnya berbeda, otomatis nomor massanya nanti berbeda dia. Entah di sini 40, di sini 39. Ini namanya isotop. Lambang atomnya sama, di bawahnya sama, tapi di atasnya berbeda. Kalau isoton, N belakangnya, atom yang berbeda, berarti ada X, ada Y.
yang memiliki jumlah neutron yang sama. 40, 20. 40 kurang 20, 20. Berarti di sini 39, 19. 20 juga. Nah, ini namanya isoton kedua atom ini. Kalau ini isotop. Kalau isobar, lambang atomnya juga berbeda. Tetapi nomor masanya yang sama atau yang di atasnya yang sama. Sama kayak ini. Nah, oh ya, itu semuanya sama ya. Ini 40, 19, ini misalnya 40, 20. Inilah yang namanya isotop, isoton, dan isobar. Oke, sekarang menentukan periode dan golongan. Nah, dalam tabel sistem periodik itu, nanti kalian akan mengenal istilah periode dan golongan. Periode itu baris yang ke samping dia, dari kiri ke kanan. Itu namanya periode. Kalau golongan itu dari atas ke bawah. Nah, golongan nanti ada istilah golongan A sama golongan B. Golongan A ada 8, golongan B juga ada 8. Oke, nah, sekarang bagaimana sih caranya menentukan letak suatu unsur itu di periode berapa dan golongan berapa? Ini langsung kakak jelasin dengan metode Aufbau ya. Ada yang metode gini, dia apa namanya, metode kulit, itu metode Bohr. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menentukan suatu unsur itu letaknya dalam periode atau golongan apa? Oke, yang pertama periode itu ditentukan oleh jumlah kulit. Gampangnya banget, itu angka yang ada di depan S. Sedangkan golongan itu ditentukan oleh elektron valensi. Elektron valensi itu ada dua jenis untuk golongan A, yaitu S saja atau Sp. Sedangkan golongan B itu ada Sd. Nah, ini dia metode Aufbau. SPDF itu adalah jenis orbital atau subkulit. Kemudian angka yang di depannya ini 1, 2, 3 ini merupakan jumlah kulitnya. Sedangkan pangkat yang ada di atasnya 26, 26 yang itu merupakan jumlah elektron. Nah, itu batasan maksimumnya. Jadi S2, D10, P6. Jadi P itu nggak boleh 7. Kalau kurang boleh misalnya P5, P4, S-nya 1, D-nya di bawah 10 boleh. Jangan lebih, ya. Oke, misalnya contoh soalnya. X20. Buat dah, ikuti urutannya nih. Mulai dari 1S2, 2S2, 2P6. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Berarti kurang lagi 10. 4S2, 3D... 4S2. 3S2, 3P6. Ini baru 10, 18. 20 kurang lagi 2 berarti 4S2. Nah, lihat yang terakhir. Terakhir itu cuma ada S, SP, atau SD. Terakhirnya ada S saja nih. Angka di depannya adalah angka 4. Berarti periodenya itu ditentukan oleh angka di depan S. Berarti periodenya adalah periode keempat. Nah, golongannya karena hanya S saja sudah pasti dia golongan A. A berapa? Lihat di atasnya ada angka 2. Berarti 2A. Kita ulang lagi. Y35. Baik. 2S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6. 4S2, 20 ya. 3D10, 30. Berarti sisanya adalah 4P6. Kalau kamu pakai 6, 36 dong jumlahnya. Berarti kamu pakai 4P5.
Periode dp, tidak ada istilah dp ya, yang ada hanyalah s, sp, atau sd. Berarti dp nggak ada, s kalau kamu pakai sd terbuang dong p-nya, berarti kamu ambil dari sini ke sini. Ingat, periode itu ditentukan oleh angka di depan s. Angka di depan s-nya angka 4, berarti periodenya 4. Golongannya, nah, itu sudah pasti S ketemu sama P, SP, berarti dia golongan A. A berapa? 2 tambah 5, itu adalah 7A. Nah, bagaimana kalau golongan D? Golongan B ya, nggak ada golongan D. Misalnya A29, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 18, 20, 29. Nah, di sini ada pengecualian untuk D. D itu maksimum dia 10. Nah, jadi kurang dari itu boleh. Tapi kalau D4 dan D9 tidak boleh, karena dia mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Berarti selain angka 4 dan 9 boleh, 4 dan 9 tidak boleh dalam D. Berarti ini kamu ubah biar jadi penuh dia, tambahin 1 jadinya 4S1, 3D10. Karena khusus D dia itu menganut aturan penuh dan setengah penuh. Sekali lagi, periode ditentukan oleh angka di depan S, periode 4. Golongan sudah pasti B. Tidak ada golongan 11 ya, karena maksimum 8. 1 tambah 10, 11, kamu arahkan ke 1B. Nanti ada teorinya di LKS. Kalau 12 itu 2B. Kalau jumlahnya 8, 9, 10 itu 8B dia. Itu aja pengecualiannya. Sekali lagi, D tidak boleh 4 dan 9. Itulah cara mencari golongan dan periode. Materi berikutnya yaitu tentang bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum ini menentukan posisi elektron dalam suatu atom dia. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, itu lambangnya N. Bilangan kuantum azimut itu L. Bilangan kuantum magnetik itu M. Sama bilangan kuantum spin itu S. Harga bilangan kuantum itu ada sih yang sudah ditentukan ya. Misalnya bilangan kuantum azimut itu S itu harganya 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Kemudian untuk kuantum magnetik itu tergantung. Nanti kakak contohin dengan contoh soal. Nah, jadi dalam bilangan kuantum magnetik itu masing-masing subkulit itu punya orbital ya. S itu ruang orbitalnya 1, P3, D5, F7. Kemudian bilangan kuantum spin itu ada yang harganya plus setengah sama min setengah. Oke, bagaimana caranya mencari? Oke, kembali lagi biar nggak lupa ya. Ini contoh soal untuk mencari bilangan kuantum. Nah, yang pertama ada atom X yang nomor atomnya 20. Kalian konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, biar nggak lupa nih, kaji ulang lagi menjelaskan bagaimana caranya mencari periode dan golongan. Lihat terakhirnya ada S, SP, atau SD. Nah, kalau ini terakhirnya adalah S. Berarti periode itu ditentukan oleh angka di depan S. Berarti periodenya jelas. Periode keempat, golongannya adalah, lihat ada angka 2 di atas, tidak ada yang lain, S berarti 2A. Kemudian, bagaimana caranya mencari bilangan kuantum terakhir? Ingat ya,
Bisa aja tidak terakhir nanti di soalnya. Ini sekali lagi bilangan kuantum terakhir, tapi caranya sama aja ya. Karena ini bilangan kuantum yang terakhir, kamu perhatikan yang terakhir yaitu 4s2. Oke, misalnya ke 19 berarti jadinya kurangi lagi 1, 4s1 nanti kamu cari. Nah, karena ini bilangan kuantum terakhir yaitu 4s2-nya, yaitu yang ke-20. Step pertama n-nya berapa sih? Kan gitu. N-nya itu angka di depannya ini, yaitu angka 4. N itu bilangan kuantum utama. Kemudian L. Tadi udah ada di cuplikan sebelumnya, LS, LP, LD, LF. Kalau L dari S itu adalah 0. Untuk mencari bilangan kuantum magnetik, nah kan gitu. S itu kotaknya cuma 1. Tadi jelas. Harganya cuma angka 0 aja di atas. 0. Oke. Nah, kalau S-nya lihat, ini ada angka 2. 1, 2. Terakhir adalah arahnya ke bawah. Berarti S-nya yaitu min setengah. Oke, ulang lagi. Misalnya ini ada 33. Konfigurasiin terlebih dahulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, itu baru 20 ya. 3d10, 4p3, 10, 20, 30, 33. Oke. Kembali lagi Kak jelasin periode. DP nggak ada. Nanti kamu ambil SP. Angka di depan S menentukan periode, yaitu angka 4. Berarti periodenya adalah periode keempat. Golongannya SP A, berarti golongannya 2 tambah 3. 2 tambah 3. Oke ya. Berarti 5A. Bagaimana bilangan kuantumnya? Yang terakhir, 4p3. Berarti N-nya jelas angka 4. L dari P itu 1. Dah. Kemudian sekali lagi untuk mencari M. Kotak dari P itu jumlahnya ada 3. Tengah-tengahnya ada 0. Di sampingnya min 1. Di sini plus 1. Berapa elektronnya tadi? Oh, ada 3. Penuhin dulu baru balik arahnya ya. 1, 2, 3. Nanti misalnya kalau 4 kembali lagi sini, tapi arahnya berlawanan dia. Itu sesuai dengan kaidahan namanya. Penuh dulu. Kalau udah penuh, baru balik arahnya. Oke. Terakhir ternyata nyampe di 1, 2, 3. Nyampe di plus 1. Berarti M-nya adalah plus 1. Karena arahnya ke atas, berarti S-nya yaitu plus setengah. Oke, itu caranya mencari bilangan kuantum. Nah, bagaimana kalau dibalik soalnya? Mungkin pada saat les tatap muka, kakak jelasin ya, soal-soal membalik. Bagaimana periode dan golongannya ditauin, mencari konfigurasi. Bagaimana konfigurasi ion, itu belum ya. Ini di video ini hanya untuk dasarnya saja dulu. Sekali lagi, soal-soal pengembangan kita hanya bahas pada saat pertemuan tatap muka. Oke, silakan perhatikanlah dulu videonya.